Bayangkan sebuah dunia tanpa padi. Tak ada nasi hangat di meja makan, tak ada aroma sedap yang menenangkan hati, dan tak ada sumber kehidupan yang menjadi makanan pokok bagi jutaan manusia di Nusantara. Bagaimana jadinya hidup kita? Tahukah kalian bahwa ada sebuah legenda kuno yang dipercaya masyarakat sejak berabad-abad lalu? Sebuah kisah tentang sosok agung nan penuh kasih sayang, yang dipercaya sebagai pemberi padi kepada manusia. Namanya adalah Dewi Sri, Sang Dewi Padi, lambang kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan. Sebelum kita masuk lebih dalam kisahnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna dari Nusantara untuk menemani kalian. Dan sekarang, mari kita telusuri kisah penuh misteri, keajaiban, dan kearifan yang tersembunyi dalam legenda Dewi Sri. Kenapa disebut Dewi Padi? Bagian 1, Asal-usul Dewi Sri. Menurut legenda kuno masyarakat Jawa dan Sunda, Dewi Sri adalah putri cantik jelita yang turun dari kayangan. Ia dikenal memiliki wajah bercahaya, budi pekerti yang lembut, dan hati penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Dalam beberapa versi cerita, Dewi Sri disebut sebagai anak dari Batara Guru, Raja para Dewa. Namun ada pula versi lain yang menyebut bahwa ia lahir dari serpihan cahaya bulan yang jatuh ke bumi. Sejak lahir, Dewi Sri sudah memancarkan aura kehidupan. Dimanapun ia berada, tanah menjadi subur, pohon-pohon berbuah, dan bunga bermekaran. Manusia yang kala itu masih hidup sederhana sangat bergantung pada alam, sehingga sosok Dewi Sri dianggap anugerah yang tak ternilai. Namun, keindahan dan kekuatan Dewi Sri membuatnya juga menjadi incaran. Banyak raja, pangeran, bahkan dewa yang ingin memilikinya. Akan tetapi, Dewi Sri memiliki misi suci, membawa kehidupan bagi manusia, bukan hanya menjadi perhiasan. Bagian 2, Dunia manusia yang kekurangan makanan. Pada masa itu, manusia hidup dari berburu dan meramu. Mereka memakan buah-buahan, umbi-umbian, dan hewan buruan. Namun, kehidupan mereka tidaklah tenang. Makanan sering habis, musim tidak menentu, dan manusia sering kelaparan. Batara Guru, sang penguasa kayangan, melihat penderitaan itu. Ia lalu menurunkan Dewi Sri ke bumi untuk menjadi pelindung kehidupan manusia. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, Dewi Sri mencari cara agar manusia bisa mendapatkan sumber makanan yang tak habis meski dimakan setiap hari. Disinilah awal mula perjalanan Dewi Sri menuju takdirnya sebagai Dewi Padi. Bagian 3, Peristiwa tragis wafatnya Dewi Sri. Legenda yang paling terkenal menyebutkan bahwa Dewi Sri wafat secara tragis. Ada yang mengatakan ia meninggal karena fitnah, ada pula yang menyebut karena dikhianati oleh kekuatan jahat yang iri pada kecantikannya. Versi lain menyebutkan bahwa ia meninggal karena suatu penyakit mematikan. Namun, hal yang paling penting dari kisah ini adalah apa yang terjadi setelah kepergian Dewi Sri. Ketika jasadnya dikuburkan, dari tubuhnya tumbuh berbagai macam tanaman. Dari kepalanya tumbuh pohon kelapa. Dari tangannya tumbuh pohon pisang. Dari dadanya tumbuh pohon pepaya. Dari kakinya tumbuh umbi-umbian. Dan dari padi-padian lahirlah beras, yang kemudian menjadi makanan pokok manusia. Sejak saat itulah, Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Padi, karena dari pengorbanannya lahirlah sumber makanan utama bagi manusia Nusantara. Bagian 4, Padi sebagai lambang kehidupan. Padi bukan sekadar tumbuhan. Ia menjadi simbol kehidupan, kesuburan, dan kesejahteraan. Bagi masyarakat Jawa dan Sunda, padi dipandang sebagai anugerah suci dari Dewi Sri. Oleh sebab itu, banyak tradisi yang tumbuh untuk menghormati Sang Dewi, seperti upacara Serentahun di Sunda, sebuah perayaan panen raya sebagai ungkapan syukur kepada Dewi Sri. Upacara Wiwitan di Jawa, yaitu ritual sebelum panen untuk meminta berkah kesuburan. Ritual Ngarot di Indramayu, yang melibatkan para pemuda-pemudi sebagai simbol kesuburan tanah. Padi juga dijaga dengan penuh hormat. Dalam adat Jawa, misalnya, padi sering dianggap sebagai anak yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, seolah-olah menjaga titipan dari Dewi Sri. Bagian 5, Filosofi Dewi Sri. Kisah Dewi Sri bukan hanya soal asal-usul padi, tapi juga syarat makna. 1. Pengorbanan. Dewi Sri rela wafat demi memberikan kehidupan bagi manusia. 2. Kesuburan. Kehadirannya melambangkan keseimbangan antara manusia dan alam. 3. Kemakmuran. Padi yang lahir dari tubuh Dewi Sri menjadi sumber pangan utama. 4. Kasih sayang. Ia digambarkan penuh cinta, tak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada bumi.
Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam, dan kita harus menjaganya seperti menjaga warisan suci dari Dewi Sri. Bagian 6. Dewi Sri dalam kehidupan sehari-hari. Sampai hari ini, kepercayaan kepada Dewi Sri masih hidup dalam budaya Nusantara. Di banyak desa Jawa dan Sunda, masih ada lumbung padi yang disebut leuwit atau lumbung Dewi Sri. Padi yang disimpan di sana dianggap sebagai titipan dari Dewi Sri, dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dalam pernikahan adat Jawa, ada juga simbol padi sebagai tanda harapan kesuburan dan rezeki. Bahkan dalam rumah tangga petani, biasanya ada sesajen kecil yang dipersembahkan kepada Dewi Sri sebelum musim tanam dimulai. Bagian 7. Kisah-kisah lain tentang Dewi Sri. Selain kisah wafatnya, ada pula legenda lain yang berkembang. Kisah Dewi Sri dan ular sawah, konon Dewi Sri sering ditemani ular sawah yang dianggap sebagai jelmaannya. Karena itu, banyak petani tidak berani mengusir ular sawah. Kisah Dewi Sri dan Raden Sadana, Dewi Sri disebut memiliki saudara bernama Raden Sadana, simbol maskulin dari kesuburan. Bersama-sama, mereka menjaga keseimbangan bumi. Kisah Dewi Sri dan bulan, dalam beberapa cerita, Dewi Sri sering dihubungkan dengan sinar rembulan, karena rembulan melambangkan kesuburan tanah. Bagian 8. Kenapa disebut Dewi Padi? Jawaban paling sederhana adalah karena dari tubuh Dewi Sri lah padi pertama kali muncul. Namun lebih dalam dari itu, Dewi Sri disebut Dewi Padi karena ia adalah simbol pengorbanan, kesuburan, dan sumber kehidupan manusia Nusantara. Tanpa padi, manusia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Dan tanpa Dewi Sri, padi tidak akan ada. Karena itulah, nama Dewi Sri akan selalu dikenang sebagai Dewi Padi, pemberi kehidupan. Bagian 9. Warisan Dewi Sri dalam kehidupan modern. Meskipun kisah Dewi Sri berakar dari legenda kuno, jejak dan warisannya masih sangat terasa hingga hari ini. Di era modern, simbol Dewi Sri tidak hanya hidup dalam tradisi pedesaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. 1. Seni dan sastra. Banyak karya seni tradisional, wayang, tarian, hingga lukisan, mengangkat sosok Dewi Sri. Misalnya, tari Dewi Sri yang kerap dipentaskan pada acara adat sebagai simbol penghormatan terhadap padi dan kesuburan. 2. Pertanian modern. Para petani hingga kini masih menggunakan doa-doa dan ritual yang diwariskan nenek moyang, meski sudah memakai alat modern. Menanam padi tetap dianggap bukan sekadar pekerjaan, melainkan ibadah untuk menjaga amanah Dewi Sri. 3. Kearifan lokal dan lingkungan. Kisah Dewi Sri menjadi pengingat agar manusia selalu menjaga keseimbangan dengan alam. Pesan ini relevan hingga kini, terutama ketika manusia berhadapan dengan krisis pangan dan kerusakan lingkungan. Dengan menghormati alam, berarti kita menghormati warisan Dewi Sri. 4. Simbol nasional. Bahkan di tingkat nasional, padi dipakai sebagai simbol kemakmuran bangsa. Penutup. Sahabat Nusantara, begitulah kisah Dewi Sri, sang Dewi Padi yang hingga kini masih dijaga dalam tradisi, budaya, dan hati masyarakat kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa makanan yang kita nikmati setiap hari bukanlah hal biasa, melainkan anugerah besar yang harus kita syukuri. Jangan lupa, setiap kali kita menyendok nasi dan memakannya, ada doa dan pengorbanan Dewi Sri yang tersirat di dalamnya. Mari kita jaga bumi, jaga sawah, dan hormati alam karena dari sanalah kehidupan bermula. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah penuh makna dari Nusantara yang bisa kita gali bersama.